Kerajaan akan membangunkan dasar melarang ekspor bahan mentah dan bumi bagi mengelakkan eksploitasi, kehilangan sumber, lantas menjamin pulangan yang maksimum buat negara. Langkah ini akan menggalakkan pemrosesan dalam negara dan memberikan hasil tambahan kepada negara. Dan kita tahu kebijakan ini tidak hanya di negara kita. Sudah sering saya sampaikan, karena kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ratus tahun kita selalu ekspor yang namanya bahan mentah. Kita tidak mendapatkan nilai tambah, tidak mendapatkan added value apa. Sejak 2020, sudah saya sampaikan kepada seluruh menteri, satu-satu harus kita stop. Keberanian itu harus kita lakukan. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan tahu kita menang atau kalah, kita benar atau nggak benar. Tapi yang ini benar, stop itu benar. Kita ini memiliki potensi besar, memiliki kekuatan besar, tapi sering kita lupakan. Kita memiliki sumber daya alam, SDA. Kita memiliki SDM. Kita memiliki pasar yang besar. Tidak hanya negara kita sebagai fondasi, tapi ASEAN 600 juta. Inilah kekuatan yang sering tidak kita sadari dan harus saya ingatkan terus. Termasuk posisi kita di jalur perdagangan dunia. Kekuatan inilah yang harus kita ingat-ingat terus dalam rangka membangun sebuah strategi besar, bisnis negara, strategi besar, ekonomi negara, agar kita bisa mencapai visi yang kita inginkan. Betapa kalau ini satu persatu kita memiliki keberanian untuk bilang stop, membuka lapangan kerja, itu yang paling penting. Yang kedua, Bu Menteri Keuangan bisa pungut pajaknya, PPh-nya ambil, PPN-nya ambil lebih gede, biaya ekspor, NBP, penerimaan negara bukan pajak, dapat semuanya. Ini yang harus betul-betul desain ini secara konsisten harus kita lakukan terus. Yaitu satu, membuat negara lain bergantung kepada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya cek siapa sih yang tergantung pada kita, ternyata banyak sekali. Kenapa stop? Ya karena dalam negerinya hilang barangnya. Saya harus utamakan rakyat saya dulu, saya sampaikan. Kali ini Malaysia benar-benar harus mengakui kejeniusan Indonesia. Ya, teman-teman tidak salah dengar. Hal ini karena pemerintah Malaysia akhirnya akan melarang ekspor bahan mentah mengikuti apa yang sudah dilakukan Indonesia di era Presiden Jokowi. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut larangan ekspor akan berlaku pada tanah jarang. Industri nadir bumi akan muncul sebagai sumber pertumbuhan baru berasaskan unsur nadir bumi, bukan radioaktif yang mampan dan mesra alam. Pemetaan terperinci sumber unsur nadir bumi dan model perniagaan menyeluruh yang menggabungkan industri huluan, pertengahan dan hiliran akan dibangunkan bagi mengekalkan rantaian nilai nadir bumi di dalam negara. Industri nadir bumi dijangka menyumbang sebanyak 9,5 bilion ringgit kepada KDNK negara pada tahun 2025 dan mewujudkan hampir 7,000 peluang pekerjaan. Alasan larangan ini diberlakukan adalah untuk menghindari eksploitasi dan hilangnya sumber daya alam tersebut. Kebijakan ini menjadikan Malaysia sebagai negara terbaru yang memperketat ekspor mineral mentah. Anwar tidak menjelaskan kapan larangan ekspor itu berlaku. Yang pasti katanya larangan ekspor diberlakukan karena pemerintah ingin mendukung pengembangan industri logam tanah jarang di Malaysia. Selain itu, larangan diberlakukan karena ia ingin Malaysia mendapatkan keuntungan maksimal dari sumber daya alam yang dimiliki. Dalam paparannya di Parlemen Malaysia, Anwar menyebut kalau larangan berlaku efektif,
maka industri logam tanah jarang bisa memberikan kontribusi 9,5 miliar ringgit atau 2 miliar dolar Amerika Serikat pada PDB Malaysia pada 2025. Selain itu, kebijakan itu juga ia prediksi bisa menciptakan 7.000 lapangan pekerjaan baru. Analis mengatakan dampak pelarangan di Malaysia masih belum jelas karena kurangnya rincian. Namun pelarangan ekspor biji tanah jarang dapat berdampak pada perusahaan Cina yang beroperasi di Malaysia. Sebelumnya, beberapa negara lain juga telah mengikuti langkah Indonesia melakukan hilirisasi pada hasil tambang mereka. Sebut saja negara tetangga kita Filipina, kemudian Zimbabwe, dan negara lainnya yang berencana meniru langkah super berani Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa keseriusan Presiden Jokowi dalam mendukung kebijakan hilirisasi dan penghentian ekspor mineral mentah ini bisa kita lihat dari kegigihan pemerintah memperjuangkan kedaulatan negara kita tercinta di kancah dunia, meski banyak negara telah menabuh genderang perlawanan. Tapi kebijakan ini justru menjadi inspirasi bagi negara lain, terutama negara berkembang yang ingin menjadi negara maju. Hal ini tentu membuktikan bahwa di tangan Jokowi, Indonesia benar-benar bangkit dari tidur panjangnya. Demi bangsa dan negaranya, demi Indonesia dikenal, dihormati, disegani dan disenangi, untuk kemudian diminati dan dikunjungi. Dan semua itu terbukti. Siapa sangka kini Indonesia telah berhasil membuktikan diri mampu menjadi role model atau inisiatif menghasilkan produksi yang mampu diserap di negeri sendiri. Atau kalaupun ingin memperluas pasar, prioritas utamanya adalah kawasan ASEAN. Rasanya tidak berlebihan jika program hilirisasi berjalan tanpa hambatan, swasembada dalam dunia industri akan mengikuti kemampuan serupa dalam bidang pangan. Semoga berkelanjutan.